Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfifil Zaklul dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan materi trigonometri tentang aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi aturan sinus. Aturan sinus. Apa itu aturan sinus? Aturan sinus merupakan persamaan yang menyatakan hubungan tiga sudut dan tiga sisi yang terdapat pada segitiga sembarang. Tujuan dari penggunaan aturan sinus adalah untuk mengetahui panjang sisi segitiga yang terdapat pada segitiga sembarang, atau dapat juga digunakan untuk mengetahui besar sudut segitiga yang belum diketahui. Nah, mari kita bikin segitiga dulu. Bikin segitiga sembarang. Ini sudut A, B, dan C. Sisi A, sisi B, sisi C. Rumusnya ini. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin sudut C. Ini aturan sinus. Contoh soal. Ini segitiga dulu, segitiga sembarang. Sudut A, B, C. Sudut B nya bisa 45 derajat, sudut C nya 60 derajat, sisi B nya 4. Yang ditanya C. Berarti kita pakai yang B per sin B sama dengan C per sin C. B dengan C per sin C. B nya sudah ketahui 4. Sin sudut B nya 45 derajat. C nya masih belum diketahui. Sudut C nya 60 derajat. Sama 4 per sin 45 setengah akar 2. C nya sudah mengetahui. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Ini kali silang ya bro. Berarti 4 dikali setengah akar 3 sama dengan C dikali setengah akar 2. Setengah kita coret, C nya pindahin, jadi C sama dengan 4 akar 3 per 2. Akar 2 nggak boleh di bawah, di akar 2 kali akar 2. Jadi 4 akar 5 per 2.
4 bagi 2 berapa? 2. Ini hasil atau enggak? Ini C nya, berarti C sama dengan 2 akar 6. Selesai. Sampai sini dulu. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang materi aturan kosinus. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang materi aturan kosinus. Aturan kosinus. Persamaan pada aturan kosinus menyatakan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Aturan kosinus dapat digunakan untuk menentukan besar salah satu sudut segitiga saat tiga sisi segitiga diketahui. Sedangkan untuk menentukan salah satu sisi segitiga, aturan kosinus dapat digunakan untuk diketahui dua sisi dan sudut apiknya. C kuadrat min 2 B C cos A. Sini B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat min 2 AC kali C cos B. Kini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 A kali B cos C. Ini adalah aturan sinus. Untuk soal segitiga dulu. Sisi C nya misalnya 8, sudut B nya 30 derajat, sisi A nya 4, sisi B nya yang ditanya ya, yang ditanya. Berarti kita pakai yang ini tuh. Soalnya yang carikan B. Jadi kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali A C cos B. Ini jadi B kuadrat. A nya berapa? 4 ditambah C nya 8 kuadrat min 2 dikali 4 dikali 8, sudut B nya 30 derajat sama 4 kali 4 16 ditambah 8 kali 8 64 min 2 dikali 4 kali 8 cos 30 itu setengah. Di sini coret B kuadrat sama dengan 16 tambah 64 80.
Ini 4 kali 8 itu 32. Sama dengan 80 kurang 32 berapa? 48. Akar, jadi akar 48. Akar 48 itu 16 kali 3. Akar 16 berapa? 4. Akar 3 nggak bisa dia. Ini ya jawabannya. Set. Berarti B itu sama dengan 4 akar 3. Ini sampai sini dulu. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aturan luas segitiga. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang luas segitiga. Ada yang pertama itu jika diketahui alas dan tinggi. Saya udah bikin ininya. Ini rumusnya seperti ini. Luas berarti L sama dengan setengah kali A kali T. Atau juga bisa L sama dengan A kali T dibagi 2. Yang kedua ada jika diketahui dua sisi satu sudut. Ini rumusnya. Berarti L sama dengan setengah menjadi C, berarti A kali B. Berarti A dikali B dikali sin C. Ini C. Yang kedua ada, berarti kalau mencarinya B berarti setengah kali A dikali C dikali sin B. Yang ketiga ada setengah dikali B dikali C dikali sin A. Terus yang ketiga ada jika diketahui tiga sudut satu sisi. Ini L sama dengan A kuadrat dikali sin B dikali sin C per 2 sin A. Yang kedua ada L sama dengan B kuadrat dikali sin A dikali sin C per 2 sin B. Yang ketiga ada L sama dengan C kuadrat sin B dikali sin A per 2 sin C. Terus yang keempat ada jika segitiga dalam lingkaran dan ada jari-jari. Berarti ini ada lingkaran sama jari-jarinya. Jadi kita masuk ke ini. L sama dengan 2 R kuadrat dikali sin A, ini sin A kali sin B dikali sin C. Ini rumusnya. Terus yang kelima ada nih, jika yang kelima ada ini, jika segitiga sembarang dan semua sisinya. Kita bikin segitiga sembarang dulu,
Berarti rumusnya ini dia nih. L sama dengan akar S kurung S min A S min B dan S min C. S itu tuh sama dengan dia itu setengah keliling. Itu setengah keliling. Berarti A plus B plus C dibagi 2. Nah, gampang kan kalau yang ini. Terus yang terakhir ada segi N. Ini theta, ini theta, ini theta, ini theta, ini theta, theta, theta. Yang kalau yang ini tuh jari-jari nih. Ini jari-jari tuh, jari-jari. Berarti rumusnya gini. R sama dengan N setengah R kuadrat sin theta. Ini rumusnya. Agar lebih paham, mari kita ke contoh soal. Contoh soal. Ini kalau yang nomor 1 itu dia make yang pertama, yang jika diketahui alas dan tinggi. Berarti rumusnya ini setengah kali A dikali T sama dengan setengah A nya 3 T nya 6 dibagi 2 berapa? 3. Jangan kali 1 kan 3. Berarti 3 kali 3 berapa? 9. Ini jawabannya. Yang kedua ada ini segitiga sembarang. Ini berarti pakai rumus yang jika diketahui dua sisi satu sudut. Pakai rumus yang ini dia. Setengah kali A kali A kali C sin B. Dia pakai rumus. Berarti setengah A nya berapa? 4 dikali C nya 6 sin 30 derajat B nya sama dengan ini 2 bagi 4 4 bagi 2 itu kan 2, berarti sini 2 dikali 6 dikali setengah dari sin 30 derajat 2 dibagi 2 kan 0. Terus 6 kali 1 berapa? 6. Ini hasilnya 6. Yang ketiga ini ya, L sama dengan ini dia pakai rumus yang jika diketahui 3 sudut satu sisi. Yang ini dia pakai yang ini ya, pakai yang ini. Berarti C kuadrat dikali sin A kali sin B per 2 sin C sama dengan C nya berapa? Ini C nya ya, C nya 4 kuadrat sin A nya 30 derajat sin B nya 30 derajat juga. Nah, per 2 C nya 120 derajat sama dengan
4 dikali 4 itu 16 min setengah ini kali cok, ini kali bukan min, kali setengah dikali setengah juga per 2 dikali setengah akar 3. Ini setengah itu dia dari sin 30 derajat. Nah setengah juga sama yang 30 derajat. Terus 120 derajat itu dia kayak gini. Salah. Ini dia dapat 120 derajat bisa jadi setengah per 3 tuh kayak gini. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat kurang 60 derajat. Sin 60 derajat 120 kurang 60, 120 kurang 60 sama sin 60 derajat itu sama akar 3. Nah ini jadi makanya jadi dapat setengah per 3. Terus ini 2 nya habis, terus ini juga 16 dibagi 2 sama dengan 8, bisa dibagi juga 8 nya 8 dibagi 2 jadi 4, jadi 4 per akar 3. Ketiga nggak boleh di bawah kali berarti per akar 3 sama dengan 4 akar 3 per 3. Nah ini hasilnya. Udah sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.